Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Artis TV. Dan kali ini kami hadir untuk sahabat-sahabat semua fan Haizob di seluruh Nusantara dan pecinta sinetron Samudra Cinta. Dan kita tahu bahwa besok sahabat-sahabat Samudra Cinta nggak tayang, dan tayang lagi nanti di Jumat ya sahabat-sahabat, di Jumat edisi 1 Januari 2021. Waduh, berhentinya setahun dong. Dan ini malam ini adalah malam terakhir nih, kayaknya nih malam terakhir di tahun 2020. Dan tentunya keseruan banyak sekali terjadi di malam ini sahabat-sahabat ya. Bagi sahabat-sahabat yang nggak nonton nih malam ini, kali ini Min akan hadirkan untuk sahabat-sahabat semua nih. Dimana pertama sahabat-sahabat, di awal scene terlihat di sana Samudra yang masih tergeletak di rumah sakit sahabat-sahabat ya, dengan keadaan yang ya cukup mengenaskan sahabat-sahabat, karena Samudra kemarin sempat terjatuh ketika mau menyelamatkan Pak Ferry ya sahabat-sahabat, dan juga di situ jatuhnya bersama Cinta. Namun dari kejadian tersebut akhirnya Samudra dapat mengingat kembali semua kenangan yang telah ia lewati bersama Cinta sahabat-sahabat. Dan tentunya ini sangat disyukuri sekali oleh Samudra, dan Samudra pun ingin kembali ke rumahnya. Namun walaupun dokter melarangnya, namun Samudra kekeh nih sahabat-sahabat akan pulang. Walaupun di situ Cinta masih melarang Samudra untuk kembali pulang, dan akhirnya Samudra pun menelpon, ia meminta agar ia diberikan mobil, kemudian juga supir dan juga uang elektronik ya sahabat-sahabat, dan sehingganya Samudra kembali memiliki apapun yang ia punya, termasuk harta, uang, kendaraan, rumah dan sebagainya. Dan akhirnya dia menelepon Pak Zio, dan Pak Zio pun akhirnya membantu Samudra dan menyiapkan apa yang menjadi keinginan Samudra sahabat-sahabat. Dan setelah itu akhirnya Samudra masih berada di rumah sakit, dan saking senangnya ia memanggil Cinta, dan ia menarik Cinta dengan kata sayang. Dan akhirnya Cinta pun agak risih ya dengan panggilan tersebut, karena mungkin di alam sadar yang sekarang ini belum terbiasa. Dan akhirnya mereka pun, karena Samudra kekeh ingin pulang dan ia minta dicarikan kursi roda sahabat-sahabat, akhirnya mereka belanja online tuh sahabat-sahabat ya, dan ia memesan sebuah kursi roda, dan itu pun dibantu oleh Cinta. Dan tentunya di sini membuat keromantisan terjadi yang pertama nih sahabat-sahabat ya. Dan Cinta ketika sedang melihat yang akan dibeli, namun di sisi lain Samudra dia tidak melihatnya, tapi Samudra tetap menatap Cinta yang penuh dengan perasaan yang sangat-sangat dalam, karena ia baru saja sadar ya, dan ia baru teringat akan kenangan manis bersama Cinta. Akhirnya ia tidak mau jauh-jauh, dan sangat sedih tatkala Samudra melihat keadaan Cinta saat ini yang masih belum sadar sahabat-sahabat. Dan di sisi lain Cinta pun melihat Samudra, karena dia matanya sedikit berkaca-kaca. Mungkin Samudra marah atau merasa bagaimana terhadap Cinta sahabat-sahabat, karena tadi tatkala Samudra memanggil sayang kepada Cinta, Cinta pun menolaknya. Namun itu semua tidak Samudra paksakan. Akhirnya Sam pun memanggil nama sahabat-sahabat ya. Ya, di sisi lain bagaimana Panji yang kini sedang memikirkan sesuatu karena mendapat laporan dari Novan bahwa saham yang dimiliki oleh Dina itu semuanya diserahkan kepada
Pak Zio ya, kembali direbut oleh Pak Zio. Begitu juga Vina yang laporan kepada mamanya bahwa semua sahamnya telah ia jual dan ia tidak lagi sebagai pemilik daripada Hotel Grand Nusa. Dan akhirnya membuat Panji geram dan marah. Akhirnya Panji pun datang ke rumah Vina dan langsung saja mereka diusir dari rumah Panji tersebut, sahabat-sahabat ya, karena rumah tersebut adalah milik Panji, karena Panji yang dulu membeli rumah itu untuk Vina. Akhirnya Bu Novi dan Vina kini harus lengser dari rumah tersebut ya, dengan mengandalkan 2 preman, sahabat-sahabat. Kemudian di sisi lain Cinta dan Samudra yang masih berada di rumah sakit, dan baru saja ia mendapatkan sebuah kursi roda, dan akhirnya Samudra pun ingin mencobanya, dan di situ ia berusaha berdiri sendiri, namun hampir-hampir saja jatuh. Untung saja Cinta dapat menolongnya kembali, sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Sampun di sana dibantu oleh Cinta kembali duduk di kursi rodanya, walaupun dia sedikit agak kecapean karena memang keadaan Samudra belum 100% pulih, sahabat-sahabat ya. Walaupun di situ Cinta masih sangat merasa gimana karena kesehatan Samudra belum 100%. Namun akhirnya Cinta pun mengalah dan menurut apa kata Samudra. Namun sebelum mereka berangkat pulang, dan di situ Samudra kembali mengangkat atau memberikan satu kenangan-kenangan manis yang pernah mereka lalui untuk atau dengan tujuan agar Cinta bisa mengingat kembali. Di situ ia menunjukkan cincin di jari manisnya, sahabat-sahabat ya, yang mana di situ bertuliskan milik Kusut ya, sahabat-sahabat. Dan cincin ini adalah sebagai pengikat, sebagaimana yang Mimin ungkap tadi siang di sinopsis ya, sahabat-sahabat, di mana Samudra mengatakan bahwa hidupku dan hatiku serta darah yang mengalir dalam nadiku itu milikmu, dengan suara yang sangat-sangat parau. Namun Cinta masih tetap belum ada bayangan tentang hal tersebut. Kemudian Samudra pun akhirnya pulang dengan mengenakan mobil barunya, sahabat-sahabat, dan Cinta membantu Samudra memasangkan safety belt ya. Dan Samudra pun di situ mengatakan, dulu aku yang memasangkan safety belt ini kepadamu. Apakah kamu mengingat sesuatu? Tetapi Cinta pun tetap mengatakan ia belum mengingat sesuatu, sahabat-sahabat. Dan kesedihan pun kembali muncul di wajah Samudra karena ia sangat merasa kasihan sekali terhadap Cinta, sahabat-sahabat ya. Dan setelah mereka selesai dan berangkat, akhirnya mereka pergi ke toko hiasan, sahabat-sahabat. Dan di situ Samudra membeli sebuah gelang. Dan maksud dan tujuan datang ke toko ini tiada lain adalah untuk mengingat atau membuka remembernya Cinta ya, agar ia mengingat kembali apa-apa yang telah dilakukannya masa lalu di toko ini. Namun Cinta tetap menggelengkan kepala, ia belum mengingat sesuatu tentang jati dirinya, sahabat-sahabat. Walaupun kita tahu bahwa waktu dulu mereka ketika membelikan cincin itu ingin diberikan nama di dalamnya, dan di situ terjadi debat di mana Cinta menginginkan cincin milik Kucin itu dinamakan milik Kusut, dan si Cinta milik Bucin. Iya, sahabat-sahabat. Namun Cinta belum mendapatkan rangsangan di otaknya, sahabat-sahabat ya, masih blank saja, belum mengingat sesuatu. Dan akhirnya Samudra pun membelikan sebuah gelang
dan ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi pada waktu kemarin-kemarin semasa Samudra belum sadar akan ingatannya, dan kini ia telah sadar dan ia memberikan sebuah gelang, di mana gelang tersebut di situ ada 3 gantungan. Yang pertama gantungannya matahari sebagai mentari, kemudian di situ ada gantungan samudra dan cinta. Akhirnya itu melambangkan mentari, samudra dan cinta. Aduh, so sweet banget. Kemudian dipasangkan sahabat-sahabat cincin tersebut, maksud kami gelang tersebut. Dan akhirnya mereka pun keluar dan ingin bermaksud ke parkiran, namun agak sedikit bingung. Dan akhirnya di situ ternyata ada Nopan dan Nora. Ada Nopan dan Nora, dan langsung saja Nopan dan Nora menghampiri samudra dan langsung melancarkan rencananya sahabat-sahabat. Di sana langsung mendorong kursi roda yang diduduki oleh samudra. Akhirnya samudra pun terlepas dan cinta pun terus mengejarnya. Namun samudra tidak terkejar dan akhirnya samudra pun terjatuh sahabat-sahabat. Dan sangat cemas sekali yang dirasakan oleh cinta di sana sampai memanggil-manggil samudra. Namun samudra akhirnya selamat sahabat-sahabat. Namun di situ samudra ia bersandiwara untuk memancing agar Nora dan Nopan ke situ sahabat-sahabat, agar ia dapat memecahkan siapa sebenarnya yang mendorong samudra tadi. Dan akhirnya pancingan tersebut pun berhasil. Dan akhirnya cinta mengikat Nora dan Nopan dari belakang sahabat-sahabat ketika ia melihat atau menghampiri samudra dan mengeceknya. Namun ternyata Nopan dan Nora tidak hanya diam saja, tetapi mereka terus ngamuk dan akhirnya mampu melepaskan diri dari samudra sahabat-sahabat. Dan samudra pun sempat tertabrak mukanya sampai memar sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya samudra pun terjatuh, namun dapat dibantu lagi oleh cinta, dan Nopan dan Nora pun akhirnya dia kabur sahabat-sahabat. Kemudian di sisi lain bagaimana Jono, Maimunah dan juga Renata yang mencari tentang siapa sih orang yang mencelakai Pak Peri, Samudra dan Cinta. Dan ia pun mendapatkan badut di sana, dan ia mendapatkan video tentang kejadian ketika terjadinya kecelakaan tersebut. Akhirnya Renata meminta video tersebut, namun di sisi lain anak buah Panji yang memperhatikan mereka akhirnya menyuruh untuk merampas video tersebut. Bahkan terjadi sesuatu keributan terhadap Maimunah, Jono dan juga Renata. Namun akhirnya video tersebut dapat diambil sahabat-sahabat oleh para anak buahnya Panji. Namun di situ Renata menemukan satu buah gelang di mana di situ tertulis Nora, dan dari situlah akhirnya Nora dapat diketahui siapa yang mencelakai samudra. Namun Renata masih meraba-raba sahabat-sahabat ya ketika itu. Dan akhirnya kita lihat di sana samudra yang memar akhirnya diobati oleh cinta. Dan ketika cinta mengompres samudra sahabat-sahabat, tiba-tiba saja samudra melihat luka yang ada di pipi cinta. Ia teringat kembali kejadian waktu kecelakaan kemarin sahabat-sahabat. Ya, samudra masih dikompres oleh cinta, dan cinta pun terus memperhatikan samudra sahabat-sahabat ya. Kemudian samudra pun berpikir ini perlu rumah yang nyaman, dimana kali ini samudra pun memesan atau menelpon ke Pak Zio agar ia disediakan satu rumah yang mana dengan keamanan yang penuh sahabat-sahabat. Akhirnya Pak Zio pun akan mempersiapkan hal tersebut dan mengirimkan beberapa contoh rumah, di mana di situ
ada beberapa apartemen sahabat-sahabat, dan terjadilah di situ perdebatan antara Cinta dan Samudra, dan Cinta memilih rumah yang jendelanya lebar. Namun tatkala Cinta melihat Samudra, seperti ia tidak setuju, padahal Samudra memikirkan, sudah terjadi satu hal terhadap pemikiran Cinta. Akhirnya Samudra pun setuju, dan di situ Cinta mengingat sesuatu, namun masih kabur sahabat-sahabat. Akhirnya Cinta pun agak sedikit pusing, dan di situ Cinta dipijet tuh oleh Samudra sahabat-sahabat ya. Pokoknya so sweet banget deh acting mereka, dan seperti seolah-olah kita melihat sesuatu kejadian yang sangat-sangat real sahabat-sahabat. Dan singkat cerita sahabat-sahabat, akhirnya Samudra, Cinta, mereka akan pindah ke rumah baru. Tiba-tiba ketika mereka sedang bongkar-bongkar tuh, iya ternyata Cinta terjatuh, dan jatuhnya pas di pelukannya Samudra. Aduh so sweet banget deh. Lagi-lagi emak-emak dibikin bengek nih ketika adegan ini nih pastinya ya. Sahabat-sahabat. Dan akhirnya Samudra, Cinta kembali ke rumah baru. Begitu juga dengan Pak Peri, Bu Lila, kemudian Pak Rusdi, Jono, dan Memuna. Begitu juga dengan Renata. Dan di sisi lain bagaimana kini karma yang akan dihadapi oleh Bu Nopi sahabat-sahabat ya. Kasihan banget, Bu Nopi akhirnya tidak ada lagi orang yang mau bersama dirinya. Akhirnya semua orang meninggalkan Bu Nopi. Mungkin ya barangkali itu saja alur cerita yang dapat kami unggah di kesempatan ini. Kami atas nama Artis TV mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.